Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesta Ernandar bersama teman saya Reynold Surya Mulyono. Kami dari kelompok 2 mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya sudah membuat PowerPoint dengan judul analisis elemen dan desain penelitian. Mohon maaf jika suaranya kurang jelas atau samar-samar. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari slide 1. Di slide pertama, di sini ada pengertian dari desain penelitian. Desain penelitian adalah cetak biru atau rencana untuk pengumpulan, pengukuran, dan analisis data yang dibuat untuk menjawab pertanyaan penelitian dari setiap komponen desain atau penelitian menyediakan beberapa opsi utama. Di sini ada intervensi peneliti, lokasi atau yaitu lingkungan penelitian, kecepatan analisis data atau unit analisis, dan aspek waktu atau kerangka waktu. Di sini merupakan bagian dari desain penelitian. Setiap komponen desain penelitian menyediakan beberapa opsi utama. Tidak ada desain yang lebih unggul dalam semua situasi, dan sebaliknya, kita harus membuat pilihan dan menghasilkan desain yang sesuai dengan pekerjaan yang ada. Kualitas desain penelitian tergantung pada seberapa hati-hati kita dalam memilih alternatif desain yang sesuai. Dengan mempertimbangkan tujuan spesifik, masalah penelitian, dan kendala proyek seperti akses data, waktu, atau pendanaan. Selain keputusan desain penelitian yang disebutkan tadi, kita juga harus memilih metode pengumpulan data yang akan digunakan, seperti jenis sampel atau desain pengambilan sampel, cara mengukur, variabel, dan cara menganalisisnya. Dan ada juga uji hipotesis atau analisis data. Masalah-masalah ini akan dibahas dalam slide-slide berikutnya. Lalu lanjut ke slide 3, ada elemen desain penelitian. Yang pertama ada strategi penelitian. Strategi adalah rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi penelitian akan membantu kita mencapai tujuan penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian dalam penelitian itu sendiri. Oleh karena itu, pilihan strategi penelitian tertentu akan tergantung pada tujuan penelitian dan jenis pertanyaan penelitian, serta pandangan kita tentang penelitian yang baik dan aspek praktis seperti akses ke sumber data dan batasan waktu. Yang kedua ada eksperimen. Eksperimen biasanya berkaitan dengan hipotesis dan metode penelitian deduktif. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mempelajari hubungan sebab akibat antar variabel. Desain eksperimen tidak terlalu berguna atau cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif. Dalam eksperimen, peneliti memanipulasi variabel independen untuk mempelajari dampak manipulasi ini terhadap variabel independen. Dengan kata lain, peneliti dengan sengaja mengubah variabel atau variabel tertentu seperti sistem penghargaan untuk menentukan apakah perubahan tersebut akan menyebabkan perubahan pada variabel lain, dalam hal ini produktivitasnya. Desain eksperimen paling sederhana adalah 2 sel eksperimen acak dengan hanya post-test. Salah satunya tunduk pada pemrosesan seperti sistem potong, dan kelompok lainnya. Yang ketiga ada penelitian survei. Survei adalah sistem yang mengumpulkan informasi dari atau tentang orang-orang untuk menggambarkan, membandingkan, atau menjelaskan
pengetahuan, sikap, dan perilaku mereka. Strategi investigasi sangat populer dalam penelitian bisnis karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif pada banyak jenis pertanyaan penelitian. Dan faktanya, survei sering digunakan untuk penelitian eksplorasi dan deskriptif untuk mengumpulkan data tentang orang, peristiwa, atau situasi. Contoh, misalnya dalam lingkungan bisnis, survei biasanya dilakukan pada pengambilan keputusan konsumen, kepuasan pelanggan, kepuasan kerja, penggunaan layanan kesehatan, sistem informasi manajemen, dan lain-lain. Sejumlah besar investigasi semacam itu adalah satu kali investigasi lain sedang berlangsung memungkinkan peneliti untuk mengamati perubahan dari waktu ke waktu. Lalu di sini ada yang keempat yaitu etnografi. Etnografi adalah strategi penelitian yang berakar pada antropologi. Disinilah peneliti mengamati, merekam, dan mengantisipasi dalam kehidupan sehari-hari dari budaya lain. Lalu kemudian menulis laporan tentang budaya ini dengan menekankan detail deskriptif. Etnografi juga melibatkan pencelupan dalam budaya tertentu dari kelompok sosial yang dipelajari. Yang kelima adalah kasus studi. Fokus pada pengumpulan informasi tentang objek, peristiwa, atau aktivitas tertentu seperti unit bisnis atau organisasi tertentu. Dalam studi kasusnya biasanya adalah individu, kelompok, organisasi, peristiwa, atau situasi yang menarik perhatian peneliti. Ide di balik studi kasus adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang suatu masalah. Seseorang harus memeriksa situasi kehidupan nyata dari berbagai sudut dan perspektif menggunakan berbagai metode pengumpulan data. Sepanjang garis ini, seseorang dapat mendefinisikan studi kasus sebagai strategi penelitian yang melibatkan penyelidikan fenomena kontemporer tertentu dalam konteks kehidupan nyata menggunakan beberapa metode pengumpulan data. Perlu dicatat juga bahwa studi kasus dapat menyediakan data kualitatif dan kuantitatif untuk analisis dan interpretasi. Lalu yang keenam ada penelitian tindakan. Penelitian tindakan terkadang dilakukan oleh konsultan yang ingin memulai proses perubahan dalam organisasi. Dengan kata lain, yaitu penelitian tindakan adalah strategi penelitian yang bertujuan untuk mempengaruhi perubahan yang direncanakan. Nah, di sini peneliti memulai dengan masalah yang sudah diidentifikasi dan mengumpulkan data yang relevan untuk memberikan solusi masalah sementara. Solusi ini kemudian diimplementasikan dengan pengetahuan bahwa mungkin ada hal yang tidak diinginkan konsekuensi setelah implementasi tersebut. Efeknya kemudian dievaluasi, diidentifikasi, dan didiagnosis, dan penelitian berlanjut secara berkelanjutan sampai masalah teratasi sepenuhnya. Dengan demikian, penelitian tindakan adalah proyek yang terus berkembang dengan interaksi antara masalah, solusi, efek, atau konsekuensi, dan solusi baru. Definisi masalah yang masuk akal dan realistis serta cara-cara kreatif untuk mengumpulkan data sangat penting untuk penelitian tindakan. Di slide ke-6 di sini ada tingkat campur tangan peneliti. Dalam penelitian, gangguan oleh peneliti memiliki pengaruh langsung. Apakah penelitian yang dilakukan adalah korelasional atau kausal? Misalnya, jika seorang peneliti ingin mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelatihan atau studi korelasional,
Yang harus dilakukan individu hanyalah menggambarkan variabel yang relevan, mengumpulkan data yang relevan, dan menganalisisnya untuk menghasilkan temuan. Meskipun ada beberapa gangguan pada aliran kerja normal dalam sistem saat peneliti mewawancarai karyawan dan mengelola kuesioner di tempat kerja. Di sini ada contoh. Yang pertama, gangguan minimal. Seorang administrator rumah sakit, ini contohnya, ingin menguji hubungan antara dukungan emosional yang dirasakan dalam sistem dan stres yang dialami oleh staf perawat. Dengan kata lain, dia ingin melakukan studi korelasional. Di sini administrator atau peneliti akan mengumpulkan data dari perawat, mungkin melalui kuesioner, untuk menunjukkan seberapa besar dukungan emosional yang mereka dapatkan di rumah sakit dan sejauh mana mereka mengalami stres. Kedua, ada gangguan sedang. Peneliti yang sama sekarang tidak lagi puas dengan menemukan korelasi, tetapi ingin secara tegas membangun hubungan sebab akibat. Artinya, peneliti ingin menunjukkan bahwa jika perawat memiliki dukungan emosional, ini memang akan menyebabkan mereka mengalami lebih sedikit stres. Jika ini bias didirikan, maka stres pegawai pasti dapat dikurangi dengan menawarkan mereka dukungan emosional. Untuk menguji hubungan sebab akibat, peneliti di sini akan mengukur stres yang dialami oleh perawat di 3 bangsal di rumah sakit, dan kemudian dengan sengaja memanipulasi sejauh mana dukungan emosional yang diberikan kepada 3 kelompok perawat di 3 rumah sakit untuk atau mungkin seminggu, dan mengukur jumlah stres pada akhir periode itu. Yang ketiga ada gangguan berlebihan. Di sini peneliti setelah melakukan percobaan sebelumnya merasa bahwa hasilnya mungkin tidak valid karena faktor eksternal lain yang mungkin telah mempengaruhi tingkat stres yang dialami oleh perawat. Misalnya, selama 1 minggu percobaan tertentu, perawat di 1 atau lebih bangsal mungkin tidak mengalami tingkat stres yang tinggi karena tidak ada penyakit serius atau kematian di rumah sakit. Oleh karena itu, dukungan emosional yang diterima mungkin tidak berhubungan dengan tingkat stres yang dialami. Peneliti sekarang mungkin ingin memastikan bahwa faktor-faktor asing seperti yang mungkin mempengaruhi hubungan sebab akibat dikendalikan. Jadi dia mungkin mengambil 3 kelompok mahasiswa kedokteran, menempatkan mereka di ruangan yang berbeda, dan menghadapi mereka semua dengan tugas stres yang sama. Lalu singkatnya, sejauh mana campur tangan peneliti terkait dengan apakah pertanyaan penelitian bersifat korelasional atau kausal, dan pentingnya membangun hubungan kausal tanpa keraguan apapun. Pengaturan studi yang dibuat-buat dan tidak dibuat-buat. Di sini ada studi eksplorasi dan deskriptif. Seperti yang baru kita lihat, penelitian bisnis dapat dilakukan di lingkungan alami di mana peristiwa berlangsung secara normal, yaitu dalam pengaturan yang tidak dibuat-buat atau buatan. Pengaturan yang dibuat, studi eksplorasi dan deskriptif atau korelasi, selalu dilakukan dalam pengaturan yang tidak dibuat. Sedangkan sebagian besar studi kausal dilakukan dalam pengaturan laboratorium yang dibuat. Studi yang dilakukan dalam pengaturan yang tidak dibuat disebut studi lapangan. Studi yang dilakukan untuk membangun hubungan sebab akibat menggunakan lingkungan alam yang sama di mana subjek yang diteliti yaitu karyawan, konsumen, manajer, dan sejenisnya. Biasanya berfungsi disebut percobaan lapangan. Di sini seperti yang telah kita lihat sebelumnya, peneliti memang mengganggu terjadinya peristiwa alami sejauh variabel independen dimanipulasi. Misalnya,
Seorang manajer yang ingin mengetahui pengaruh gaji terhadap kinerja harus menaikkan gaji karyawan di satu unit, lalu menurunkan gaji karyawan di unit lain, dan membiarkan gaji karyawan di unit kerja tidak tersentuh. Di sini ada gangguan atau manipulasi sistem pembayaran untuk membangun hubungan sebab akibat antara gaji dan kinerja. Tapi studi ini masih dilakukan dalam pengaturan alami dan oleh karena itu disebutkan eksperimen lapangan. Unit analisis, ada individu, kelompok, organisasi, dan budaya. Unit analisis mengacu pada tingkat agregasi data yang dikumpulkan selama tahap analisis data berikutnya. Jika misalnya pernyataan masalah berfokus pada bagaimana meningkatkan tingkat motivasi karyawan secara umum, maka kita tertarik pada masing-masing karyawan dalam organisasi dan harus mencari tahu apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan motivasi mereka. Di sini unit analisisnya adalah individu. Kami akan melihat data yang dikumpulkan dari setiap individu dan memperlakukan respon setiap karyawan sebagai sumber data individu. Jika peneliti tertarik untuk mempelajari interaksi dua orang, maka beberapa kelompok dua orang juga dikenal sebagai yang kedua akan menjadi unit analisis. Analisis interaksi dalam keluarga, contohnya suami istri, dan hubungan atasan bawahan di tempat kerja adalah contoh yang baik dari pasangan sebagai unit analisis. Namun jika rumusan masalah berkaitan dengan efektivitas kelompok, maka unit analisisnya akan berada pada tingkat kelompok. Dengan kata lain, meskipun kami dapat mengumpulkan data yang relevan dari semua individu yang terdiri, katakanlah 6 kelompok, menggabungkan data individu ke dalam data kelompok untuk melihat perbedaan di antara 6 kelompok. Jika kita membandingkan departemen yang berbeda dalam organisasi, maka analisis data akan dilakukan di tingkat departemen, yaitu individu di apartemen akan diberlakukan sebagai satu unit, dan perbandingan dibuat dengan memperlakukan departemen sebagai unit analisis. Sekarang lebih mudah untuk melihat mengapa unit analisis harus diberikan pertimbangan serius, bahkan ketika pertanyaan penelitian sedang dirumuskan dan desain penelitian direncanakan. Kita mulai masuk ke dalam slide yang ke-10, di mana isi slide 10 itu cakrawaktu studi cross sectional versus longitudinal. Di dalam judul tersebut beberapa terisi studi di dalamnya, yaitu yang pertama adalah studi potong lintang. Apa itu studi potong lintang? Sebuah studi dapat dilakukan di mana data dikumpulkan hanya sekali, mungkin selama beberapa hari atau minggu ataupun bulan. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, studi semacam itu disebut satu tembakan atau studi potong lintang. Tujuan dari studi dalam dua contoh berikut adalah untuk mengumpulkan data yang akan relevan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian. Bisa juga disebut pengumpulan data pada satu titik waktu sudah cukup. Keduanya adalah desain cross-sectional. Dan untuk yang kedua, kita bisa lihat di situ ada studi longitudinal. Apa itu studi longitudinal? Dalam beberapa kasus, bagaimana penelitian mungkin ingin mempelajari orang-orang atau fenomena di
di lebih dari satu titik waktu untuk menjawab pertanyaan penelitian. Misalnya, penelitian mungkin ingin mempelajari perilaku karyawan sebelum dan sesudah perubahan dalam memanajemen puncak. Untuk mengetahui efek apa yang dicapai oleh perubahan tersebut, di sini karena data dikumpulkan pada dua titik waktu yang berbeda. Penelitian ini disebut bersifat cross-seasonal atau one-shot, tetapi dilakukan secara longitudinal melintas periode waktu tertentu. Studi semacam itu seperti ketika data pada variabel dependen dikumpulkan pada dua atau lebih titik waktu untuk menjawab pertanyaan penelitian disebut studi longitudinal. Studi longitudinal membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga dan biaya lebih dari studi cross-seasonal. Namun, studi longitudinal yang direncanakan dengan baik dapat antara lain membantu mengidentifikasi hubungan sebab akibat. Misalkan, seorang dapat mempelajari volume penjualan suatu produk sebelum dan sesudah iklan, dan asalkan perubahan lingkungan lainnya tidak terdampak pada hasil, seseorang dapat mengaitkan peningkatan volume penjualan jika ada dengan iklan. Jika tidak ada peningkatan penjualan, dapat disimpulkan bahwa iklan tersebut tidak efektif atau akan memakan waktu lebih lama untuk diterapkan. Mungkin segitu dari contoh beberapa studi di slide 10. Untuk slide 11 kita akan menjelaskan dari metode campuran. Apa itu metode campuran? Dalam penelitian, metode campuran bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang tidak dapat dijawab dengan pendekatan kualitatif ataupun kuantitatif saja. Penelitian metode campuran berfokus pada pengumpulan, analisa, dan pencampuran data kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi atau serangkaian studi. Pendekatan metode campuran semakin dianjurkan dalam penelitian bisnis. Daya tarik dari pendekatan ini adalah memungkinkan penelitian untuk menggabungkan pemikiran induktif dan deduktif, di mana untuk menggunakan lebih dari satu metode penelitian untuk mengatasi masalah penelitian, dan untuk memecahkan masalah ini menggunakan berbagai jenis data. Di sisi lain, pendekatan metode campuran memperumit desain penelitian dan oleh karena itu membutuhkan prestasi yang jelas untuk memungkinkan pembaca memilah komponen yang berbeda. Di dalamnya kita bisa lihat di triangulasi. Contohnya adalah teknik yang juga sering dikaitkan dengan penggunaan metode campuran. Gagasan di balik triangulasi adalah bahwa seseorang dapat lebih percaya diri dalam suatu hasil jika penggunaan metode atau sumber yang berbeda mengarah pada hasil yang sama. Triangulasi mengharuskan penelitian ditangani dari berbagai spesifik. Beberapa jenis triangulasi yang mungkin kita harus ketahui adalah triangulasi metode. Apa itu? Menggunakan beberapa metode pengumpulan dan analisa data. Untuk yang kedua, triangulasi data. Apa itu? Pengumpulan data dari beberapa sumber dan atau pada periode waktu yang berbeda. Untuk yang ketiga, triangulasi peneliti. Apa itu triangulasi peneliti? Beberapa peneliti mengumpulkan dan ataupun menganalisa data.
Untuk yang keempat, kita bisa lihat lagi trilogasi teori. Apa itu trilogasi teori? Beberapa teori dan spesifik digunakan untuk menafsirkan dan menjelaskan data. Mungkin segitu saja untuk penjelasan dalam metode campuran. Selanjutnya kita akan masuk dalam slide 13, di mana di dalam slide 13 terdapat trade-off dan kompromi. Apa itu trade-off dan kompromi? Ini menyimpulkan diskusi tentang isu-isu desain dasar mengenai strategis penelitian, tingkat campur tangan peneliti, pengaturan studi, unit analisis, dan cakrawala waktu. Peneliti menentukan keputusan yang tepat untuk dibuat dalam desain penelitian berdasarkan perspektif penelitian peneliti, tujuan penelitian, pernyataan penelitian, tingkat ketelitian yang diinginkan, dan pertimbangan praktis. Terkadang, karena waktu dan biaya yang terlibat, seorang peneliti mungkin terkendala untuk menerima desain peneliti yang kurang ideal. Misalnya, peneliti mungkin harus melakukan studi cross-sesional daripada studi longitudinal, melakukan studi lapangan daripada desain eksperimental, memilih ukuran sampel yang kecil daripada yang lebih besar, dan seterusnya, sehingga mengurangi keputusan desain peneliti dan menetapkan tingkat ketelitian ilmiah yang lebih rendah. Karena keterbatasan sumber daya, pertukaran antara ketelitian dan pertimbangan praktis ini akan menjadi keputusan yang disengaja dan disadari yang dibuat oleh manajer peneliti dan harus dinyatakan secara eksplisit dalam laporan penelitian. Mungkin itu bagian dari trade-off dan kompromi. Untuknya slide yang ke-14, di sini kita terdapat kesimpulan. Kesimpulan dari semuanya adalah desain penelitian merupakan rancangan penilaian untuk mengarahkan kerja penelitian agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Hasil penelitian bersifat terbuka dan tidak membatasi variabel. Mengelompokkan dapat dilihat dari sudut pandang perumusan masalah, metode pengumpulan data, pengendalian variabel-variabel oleh peneliti, tujuan, dan lingkungan studi. Sumber potensial kesalahan dalam peneliti adalah kesalahan dalam perencanaan, pengumpulan data, melakukan analisis, dan pelaporan. Dan yang terpenting, dengan adanya desain penelitian ini lebih dapat memberikan rasa kepercayaan seseorang pembaca akan penelitian tersebut. Untuk saat ini cuman itu saja yang saya bisa berikan untuk para pembaca atau penerima yang telah melihat hasil penelitian dan hasil PowerPoint yang kami buat untuk para peneliti lainnya. Dan cukup sekian, dan terima kasih atas semua yang diberikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan didengar di hati para penglihat ataupun pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.